Ibu itu teriak yang bunyinya kurang lebih kayak, "Ingat anak, Pak, ingat anak, anak masih kecil-kecil. Kalau bapak mati, terus anak-anak gimana?" Jadi dia ngikutin terus sambil terus bilang, "Aku ikut ya, aku ikut ya, aku ikut ya, aku ikut ya." Kalian bisa membayangkan seserem apa itu? Hi Love Visible, it's me Ansa Trixie. Welcome back to my YouTube channel. How are you guys? Gimana kabar kalian? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Gimana nih? Apa kalian sudah siap untuk melanjutkan petualangan bersama The Visible Series? Di episode kali ini, seperti yang sudah aku mention sebelumnya, aku bakal ngelanjutin cerita tentang tema yang sama dengan kemarin karena masih ada 2 kejadian horor lagi. Buat kalian yang belum nonton, kalian boleh nonton video yang satu ini. So ya, tanpa berlama-lama lagi, let's get started. Kejadian yang satu ini terjadi ketika aku berumur 11 tahun, dimana di suatu minggu pagi sekitar pukul 7 atau 8, aku dan kedua orang tuaku hendak pergi ke suatu tempat dengan mengendarai mobil dan harus melewati jembatan yang aku ceritakan kemarin. Posisinya kedua orang tuaku duduk di depan sementara aku duduk sendiri di belakang. Entah mengapa pagi itu jalanan begitu macet parah dan jembatan itu sudah dipenuhi oleh banyak warga. Awalnya kita sekeluarga itu mengira bahwa hal itu terjadi karena ada sebuah kecelakaan. Tapi ketika mobil kami sedang melewati titik keramaian, barulah kami bisa melihat dengan jelas bahwa ternyata ada seorang bapak yang sedang berdiri di pinggir jalan tepat di bagian tengah jembatan dengan kondisi kedua tangan yang sedang dipegangi erat oleh para warga. Bapak itu terlihat sangat emosional, gak terkendali. Dengan sekuat tenaga, ia berusaha melepaskan diri sambil meraung-raung. Matanya yang melotot terlihat merah. Kalau aku gak salah ingat, waktu itu bapak ini sedang mengenakan kaos berwarna putih dan celana panjang. Ada begitu banyak pikiran terkaan liar, kayak mungkin bapak itu sedang marah dengan warga lain, kayak mau ngajak berantem gitu. Cuma mungkin akhirnya berhasil dilerai oleh warga. Mungkin dia sedang di bawah pengaruh alkohol. Mungkin juga dia adalah maling yang berhasil ditangkap oleh warga dan lain sebagainya. Yang jelas ketika mobil kami lewat tepat di samping si bapak ini, mataku dan matanya saling berpandang-pandangan secara tanpa sengaja. Sepersekian detik kemudian, entah mengapa bapak ini tiba-tiba berhenti memberontak sambil terus memandangi aku dengan pandangan yang ganjil. Aku yang tadinya kan melihat dia dari pintu kaca samping mobil, refleks sampai memutarkan badan, berusaha tetap melihat dia dari jendela belakang karena posisinya mobil kan terus melaju ya. Di situ aku sangat-sangat terkejut karena aku bukan hanya melihat si bapak itu, tapi aku juga melihat ada sesosok laki-laki bertubuh tinggi, terus berbulu sekujur badan, berkulit hitam legam, sedang menempel di punggung kanan bapak itu. Sosok ini tiba-tiba membisikkan sesuatu ke bapak itu. Jadi entah apa. Ketika aku memejamkan mataku, tiba-tiba muncullah sebuah gambaran di dalam kepalaku. Aku melihat ada potongan-potongan adegan di mana ada beberapa orang yang
dari bagian atas jembatan. Dan ya, kalian tahulah apa maksudku. Mereka bukan mau bungee jumping, melainkan bertujuan untuk mengakhiri mereka. Dan sudut pandang gambaran yang aku lihat itu kelihatan seolah-olah aku itu sedang berada di atas sungai. Kalian paham gak? Jadi ini jembatan, terus ini orang-orang gitu, kayak kelihatan bergantian gitu, cuman kayak beda waktu, dan mereka satu-satu, dan aku melihatnya itu posisinya dari atas sini sejajar sama jembatan. Aku tahu itu terdengar kayak gak masuk akal, tapi ya itulah yang aku lihat, yang aku rasakan, dan yang aku alami secara pribadi. Dan gak sampai di situ aja, para makhluk yang ada di bawah jembatan, termasuk para kunti di episode kemarin yang aku ceritakan, semuanya berkumpul di bawah, memenuhi bagian sungai, menonton adegan-adegan tersebut. Mereka tersenyum, tertawa, bertepuk tangan, sambil mengucapkan kata. Kalau diingat-ingat, merinding lagi sih. Berasa banget betapa waktu itu menakutkan sekali. Kalau kalian lagi nonton olahraga, entah itu voli, tenis, basket, sepak bola, terus kalian mendengar suara penonton yang menggema dan berseru, nah seperti itulah suara yang aku dengar. Cuman bedanya bunyinya bukan kayak go 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 atau misalnya ayo ayo gitu, bukan kayak gitu, tapi gambaran-gambaran itu hilang tepat setelah aku merasa ada sebuah tangan yang menepuk pundak kiriku, dan aku pun mendengar suara peka yang berkata, "Cukup, jangan ikut campur." Ketika aku membuka mata, aku sudah melihat bahwa Peka sudah berada di dalam mobil bersama kami. Beliau duduk tepat di samping kiriku dengan posisi pandangan yang mengarah ke depan, bukan ke arah aku. Jadi aku posisinya ngadep ke belakang, melihat bapak itu melalui jendela belakang mobil. Aku posisinya begini, Peka posisinya begini, dan Peka itu kayak nepuk pundak kiri aku gitu loh. Mobil masih terus melaju walaupun secara perlahan. Aku masih melihat ke arah bapak itu, tapi pada saat itu posisi bapak itu sudah berubah. Posisi kepalanya sudah menunduk ke arah bawah, memandangi ke arah aspal jalan. Dan dari arah ujung jembatan berlawanan, tiba-tiba datanglah seorang ibu yang sedang menggendong anaknya, kurang lebih mungkin sekitar 3-4 tahun umurnya. Mereka datang dengan sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh seorang pria. Di situ si ibu langsung turun dari sepeda motor, menangis, berteriak-teriak histeris, lalu memukul-mukul punggung si bapak. Ibu itu teriak yang bunyinya kurang lebih kayak, "Ingat anak, Pak, ingat anak, anak masih kecil-kecil. Kalau bapak..." Terus anak-anak gimana? Bapak itu akhirnya mengangkat pandangannya kembali, dan pada saat mata kita berdua itu kembali berpandang-pandangan, gak tahu kenapa aku tuh refleks mengangkat tangan terus melambai ke bapak itu. Dan ketika mami tahu kejadian itu, mami langsung bentak dan jewer aku bilang, "Kamu ngapain?" Dan disitulah cerita horor yang sesungguhnya baru dimulai. Aku yang memang agak bandel waktu kecil masih terus mengarahkan pandanganku ke si bapak. Terus pemandangan terakhir yang aku ingat adalah ketika bapak itu tiba-tiba menangis terseduh-seduh, tiba-tiba menangis sejadi-jadinya sambil masih terus dipukuli oleh istrinya. Setelah itu aku terpaksa harus menghadap ke arah depan
karena mami. Di situ aku sempat tanya sih ke Peka, kayak pukulan istrinya pasti sakit banget ya Peka, sampai bisa bikin bapak itu nangis. Di situ Peka justru tersenyum sambil ngelus kepalaku gitu, terus bilang, Ensa tahu nggak? Karena tadi Ensa satu-satunya anak kecil yang kelihatan di sana. Bapak tadi jadi keinget sama anaknya, terus ngebayangin kalau tadi dia jadi pasti dia nggak bakal melihat anaknya tumbuh sampai seumur Ensa, kata Peka. Di situ aku kayak, wah iya kah? Jadi aku nggak salah dong ya tadi ngelambai ke bapak itu. Aku sempat ngomong begitu ke Peka dengan bodohnya. Terus Peka bilang, salah tuh, mami kamu marah-marah. Di situ memang mami masih marah-marah sambil ngomong, kamu ngapain kayak gitu? Kalau orang tadi ngira kamu manggil terus mecahin kaca mobil, gimana? Bla 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 bla. Omelan khas emak-emak lah ya. So ya, itu dia kejadian horor yang ketiga, dan kita akan masuk ke kejadian yang terakhir alias yang keempat. Kejadian yang terakhir terjadi sekitar 1 tahun kemudian pada saat umur aku sudah 12 tahun. Dimana pada saat itu kondisi sungai yang ada di depan rumah itu airnya sedang naik karena curah hujan yang sangat tinggi di malam sebelumnya. So hari itu kondisinya hujan sudah mereda, tetapi sesekali masih hujan rintik-rintik. Kalian bisa membayangkan lah ya, banyak warga termasuk aku dan keluargaku asik berduyun-duyun mendekati sungai sambil membawa serok, karena ada banyak ikan yang merapat ke tepian sungai dengan kondisi mabuk karena sudah terbawa arus deras di malam sebelumnya. Aku nggak tahu bagaimana struktur sungainya, cuman bagian tepian sungainya itu airnya sudah mulai tenang, sementara bagian tengahnya itu masih lumayan deras. Dan kondisi yang seperti ini itu udah lumrah terjadi dan gak pernah sampai kayak meluber atau banjir besar. Karena kalau wilayah kita sampai banjir, berarti itu udah termasuk kejadian yang luar biasa. Dan sekedar pengingat lagi bahwa sungai di depan rumahku itu cenderung ke arah hilir alias bagian sungai yang mengalir terus sampai ke laut. Mungkin karena itulah ada banyak ikan yang terdampar di wilayah kita. Ada yang dapat ikan mujair, lele, gupi, dan lain-lain. Cuman yang paling aku suka adalah ikan gupi yang ekornya itu sangat-sangat cantik banget. Warnanya itu ada macem-macem. Dan posisinya itu kayak terjangkau banget gitu loh. Ada di bawah kaki, kalian tinggal agak nunduk terus nyerok gitu aja. Pas adegan serok menyerok ikan ini, posisinya itu agak ke kanan ya, pas yang ada di kebun warga, bukan pas di depan rumah aku, jadi agak ke kanan. Aku dan keluargaku sebenarnya nggak lama di situ, hanya sekitar 20-30 menit. Tapi dalam rentang waktu itu, sesuatu yang lagi-lagi nggak aku inginkan terjadi. Dimana saat semua orang sedang beramai-ramai sibuk menyerok ikan, aku yang sedang menunggu ember secara tanpa sengaja melihat ada seonggok tubuh manusia berbalut kain berwarna putih sedang tergulung arus tepat di bagian tengah sungai. Gak lama kemudian aku mulai melihat kepala, rambut, tangan, dan hal itu membuat aku refleks menunjuk dan berteriak, ada orang tenggelam. Karena posisinya pada saat itu rame banget, otomatis semua orang secara serentak berhenti dari segala macam aktivitas mereka dan mulai memperhatikan arah yang aku tunjuk. Salah satu tetanggaku, sebut saja Ibu Desi, bertanya, Ensa yakin? Sementara yang lainnya bertanya, masa sih? Di mana? Sebelah mana? Dan aku jawab, itu di situ ada perempuan tenggelam pakai baju warna putih. Yang terjadi setelahnya, suasana benar-benar berubah jadi hening, dan secara kebetulan tiba-tiba hujan mulai
turun lebih deras daripada sebelumnya. Terus Bu Desi tiba-tiba bilang sambil tertawa kikuk, "Ensa, salah lihat kali, bukan orang, bukan boneka yang pakai kain kali." Sambil berusaha menenangkan semua orang. Dan di situ Mami sedang melotot ke arah aku sambil bilang, "Salah lihat, kamu pasti salah lihat." Dan seperti yang mungkin bisa kalian tebak, kas anak kecil, di situ aku masih kekeh kayak, "Enggak, tadi aku lihat ada orang tenggelam, bener-bener orang, Mami. Tadi aku lihat ada kepala, rambut, sama..." Dicubitlah aku sama Mami, dan Mami bilang, "Udah diem, ayo pulang sekarang." Karena itulah aku dan keluargaku hanya menghabiskan waktu sekitar 20-30 menit di sana. Dengan bibir yang mengerucut, sebel, aku pun akhirnya putar arah, terus mulai melangkah menuju rumah. Ketika mau berjalan menuju jalan atas sungai, jalanannya kan melandai ya, ke arah atas gitu. Di depan kananku itu ada beberapa pohon pisang yang gede-gede, dan kalian tahu apa? Di sana aku melihat ada sesosok kuntilanak yang postur badannya itu lumayan gede, kayak setengahnya pohon pisang gitu loh. Kondisi dia pada saat itu udah basah kuyup, rambut panjang yang sedang meneteskan air itu menutupi setengah bagian wajahnya. Dia tersenyum menyeringai selebar-lebarnya, bener-bener definisi selebar-lebarnya. Bagian ujung mulutnya itu kayak hampir ke telinga gitu loh. Jadi ininya tuh lebar banget. Dia melihat ke arah aku sambil berkata, "Kamu tadi lihat aku ya?" Dan di situ aku berasa kaget banget, jengkel, sekaligus merinding sejadi-jadinya. Aku langsung refleks bersembunyi di balik tubuhnya Mami. Dan ketika Mami tanya, "Ada apa?" Aku jawab, "Itu tadi yang tenggelam di sungai ada di situ." Mendengar jawabanku, seketika itu juga Mami langsung menarik tanganku dan memaksa aku untuk berjalan lebih cepat. Karena posisinya di depan kanan ya, otomatis kan aku harus melewati dia gitu. Di situ mata hitam si Kunti ini terus mengikuti kemana arah kakiku melangkah. Jadi dia ngikutin terus sambil terus bilang, "Aku ikut ya, aku ikut ya, aku ikut ya, aku ikut ya." Kalian bisa membayangkan seserem apa itu. Dan ketika aku sudah mulai berlari nih menuju ke jalan atas sungai, di situ aku melihat Peka datang menghampiri aku. Aku dijemput dong. Dan ketika aku melihat ke arah belakang, ke arah tempat si Kunti itu tadinya berada, Kunti itu sudah menghilang dalam sekejap. For your information, jadi Bu Desi ini adalah salah satu tetangga yang tahu kalau aku bisa melihat yang tak kasat mata. Dan maka dari itulah ia menjadi orang pertama yang menenangkan para warga ketika aku mengatakan bahwa aku melihat ada orang yang tenggelam. Kayaknya dia sudah tahu nih dari awal, kemungkinan besar yang aku lihat itu bukan orang, melainkan setan. Dan kalau kalian bertanya, dari mana sih si Bu Desi ini tahu kalau aku bisa melihat hantu? Jawabannya itu karena ketika ada percakapan mengenai kematian pemilik lama rumah kami alias Peka, di situ aku yang masih umur 11 tahun bisa cerita dan tahu kejadian tragis yang terjadi di rumah. Sementara kedua orang tuaku itu sama sekali nggak tahu kalau ada kejadian tragis itu. Dan di situ aku ingat banget waktu itu Mami marah besar. Mami bilang itu berbahaya karena aku tuh bener-bener tahu detail kejadian yang mana nggak semua orang tahu gitu loh. Aku tahu bagaimana proses kejadiannya, lalu senjata yang dipakai si pembunuh. Dan yang paling ekstrim, aku tahu siapa yang dan alasan kenapa dia. Dan ya, alasan mengapa pertama kali aku dibawa ke orang pintar untuk ditutup mata batinnya itu ya karena hal ini.
So ya, itulah dia cerita untuk episode kali ini. Gimana menurut pendapat kalian? Kalian lebih suka episode yang kemarin atau hari ini? Dan kalau kalian jadi aku, ngelihat ada orang yang tenggelam gitu, kira-kira gimana reaksi kalian? Apa sama dengan aku? Atau justru pura-pura nggak lihat karena kalian sudah menduga itu nggak mungkin orang, tapi melainkan hantu, setan, dan lain sebagainya? Kalian silakan komen di bawah ya. Dan aku mau ngingetin ke kalian, kalau kalian nggak mau ketinggalan video-video aku selanjutnya, jangan lupa untuk nyalakan bel notifikasi, klik subscribe, like, dan komen untuk support channel aku. So yeah, I love you guys. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next video. Bye! Karena sudah terbawa arus deras, asyik gitu.